kita menanti-nanti pertolongan Tuhan. Inilah Bapak Ibu situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel yang terbuang. Selama 70 tahun mereka terbuang. Mereka lebih lesu. Bahkan mereka bertanya, mengapa pilihan bangsa pilihan Tuhan? Kami terbuang kalau hukum kami, mengapa seorang lain menghukum kami? Mereka bersedih. Mereka iba dan pilu akan situasi yang terjadi di tanah Bapa. Mereka rindu akan kembali ke Yehuda, tapi mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, saya dipanggil oleh Tuhan untuk menghimbau umatnya, untuk menguatkan umatnya, agar tidak terputus. Di pasal 40, Yesaya 40, kalau kita lihat di belakang ayat yang pertama. Hiburkanlah umatku. Dua kali dikatakan hiburkanlah. Itu berarti umat Israel dalam ketika saat itu hampir putus asa. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu menjadi diri dari mereka. Padahal seyogianya bahwa mereka yang menjauhkan diri terhadap Tuhan. Mereka mulai mengandalkan kekuatan-kekuatannya. Mereka mulai mengandalkan Allah lain selain daripada Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dia berusaha dikatakan tidak ada Tuhan. Jika kamu dengar, tidak akan dijauhkan kepadamu dari mulanya. Jika kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletak, bahwa Allah yang sesungguhnya lah yang berkuasa terhadap hidup dan kehidupan, baik terhadap semua ciptaannya. Allah itu hadir, Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir. Sang pencipta alam semesta. Lalu melalui Yesaya yang dipanggil oleh tidak kamu tahu. Ini adalah suatu pertanyaan supaya menyentakkan bangsa Israel yang tertutup agar mereka mengarahkan imannya ke depan. Ada satu pengharapan. Tidak terputus. Tidak terputus. Bapak Ibu yang semandang nama Tuhan kita Yesus, bahwa Tuhan yang bertahta. Kalau bumi bahwa dunia bahwa Tuhanlah yang bertahta di atas bulatan bumi, bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua ciptaan. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita setelah 70 tahun, Allah memakai Kores untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Dia menuntun Kores, mengarahkan Kores dengan kuasa Allah, membuka semua rantai-rantai yang terikat menjadi terlepas.
dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Untuk menaklukkan bangsa Babel. Dan Kores memerintahkan agar semua orang-orang yang dijajah di Babel kembali kepada Israel. Mereka harus diberikan suatu hal. Kalau kita melakukan kenangan-kenangan, karena bangsa Israel itu diulangi karena Babel. Yang maksudnya Raja Kores dari Persia adalah jangan kembali bangsa Israel dengan tangan hampa. Bahkan ketika membangun bait suci di Yerusalem telah hancur, Raja Kores juga banyak mau membantu baik bahan-bahan. Tapi Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus, Kores telah dipanggil oleh Tuhan sebelum dia lahir. Kores dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dan direncanakan oleh Tuhan 150 tahun sebelum Yesaya. Berarti itu semua rencana. Rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Apakah Kores yang sesungguhnya adalah yang dinantikan? Kores hanya membebaskan bangsa Israel dari perang. Tapi pembebas juru selamat yang dikeluarkan dalam perjanjian lama, yang digenapi dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah keturunan Allah. Tapi Kores juga dipakai apa yang bisa kita ketik dalam hal ini. Gudang-gudang dan jalan di perbuatan, jinalau mau kita di bawah sampah di bawah setahun banyak jalan-jalan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak kenal kita juga bisa dipakai Tuhan. Saya tidak pernah melihat ketika pembangunan renovasi di mana berikan semua diberikan itu Tuhan yang hal luar biasa, bukan hanya orang Kristen yang memberikan sumbangan untuk renovasi gereja, tapi dari suku bangsa lain, dari teman-teman digerakkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang disimpan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini sekarang tanggal 14 nanti adalah pesta demokrasi. Banyak caleg-caleg yang mencalonkan diri dalam doa kita, kiranya Tuhan memilih yang terbaik di tengah-tengah pemerintahan baik presiden yang tidak terpilih. Hati-hati, kita harus juga mendoakan mereka karena mereka sakit jiwa menunggu mereka yang tidak dapat mengendalikan diri.
saudara sekalian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Karena itu kita terpanggil untuk mendampingi mereka. Tidak ada orang yang menyaman, saudara sekalian. Tidak semua yang jadi saya dan tidak semua jadi presiden. Siap menang dan siap, maka kita siap juga mendampingi mereka. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Banyak hal, banyak perbedaan di sana sendiri. Sakit penyakit menerapa diri kita maupun keluarga. Menanti-nantikan